Novel fiksi bela diri fantasi. Dokter Tanpa Tanding Ye Kui. Serial Dokter Ajaib yang ke-3129 hingga 3131. Saat petir terakhir berakhir, awan hitam di langit berangsur-angsur menghilang dan matahari kembali bersinar di bumi. Namong Xiao Xiao berdiri di kehampaan, memancarkan aura yang kuat dari badannya. Secara mengejutkan, dia telah berhasil menembus alam Raja Suci yang tak tertandingi. Berhasil, Ye Kui menghela napas lega. Sang guru memuji, Nona Namong memang luar biasa. Dia telah menembus alam Raja Suci yang tak tertandingi di usia yang begitu muda. Prestasinya di masa depan tidak terbatas. Namong Xiao Xiao jatuh dari kehampaan, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia berjalan ke arah sang guru, membungkuk dengan hormat, dan berkata, "Terima kasih guru atas buahnya. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobos." Sang guru melambaikan tangannya dan tersenyum, "Sama-sama. Meskipun buah roh merah itu berharga, tetapi juga merupakan keberuntungan untuk dapat membagikannya kepada mereka yang ditakdirkan untuk memilikinya." Ye Kui melihat ke pohon buah itu dan menemukan bahwa hanya ada satu buah roh merah yang tersisa di pohon itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Guru, buah roh merah ini sangat berharga, mengapa Anda tidak memetik semuanya?" Sang guru tersenyum dan berkata, "Buah roh merah adalah objek spiritual surga dan bumi. Jika semuanya dipetik, pohon buah itu akan layu, meninggalkan satu akan memungkinkannya untuk terus tumbuh dan menunggu 10.000 tahun ke depan." Begitu ya, Ye Kui membungkuk kepada guru dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih atas buahnya, aku akan mengingat kebaikanmu." Guru tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, ini juga takdirmu dengan buah roh merah. Buah roh merah baru saja matang. Jika kamu datang beberapa hari kemudian, aku khawatir kamu tidak akan mendapat bagiannya." Kemudian, wajah guru menjadi serius lagi, dan dia memperingatkan, "Guru Ye, Nona Namong, aku ingin meminta bantuanmu. Jangan beritahu siapapun tentang buah roh merah. Meskipun buah roh merah tidak selangka akar roh langit dan bumi, itu juga merupakan harta langka di dunia ini. Jika hal ini diketahui oleh orang-orang yang berniat jahat, hal itu pasti akan membawa masalah yang tak ada habisnya bagi Akademi Jixia." Ekspresi Ye Kui membeku, dan dia segera menundukkan tangannya dan meyakinkan, "Guru, jangan khawatir, saya akan menjaga rahasia ini." Namong Xiao Xiao berkedip, tersenyum, dan bercanda, "Guru, Anda memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan kekuatan magis yang hebat, apakah Anda masih takut pada masalah?" Sang guru menggelengkan kepalanya sedikit, menghela nafas, dan berkata, "Akademi Jixia saya selalu berusaha untuk tidak bersaing dengan dunia. Hanya dengan cara ini kita bisa setenang air dan berkonsentrasi pada belajar dan belajar. Lagi pula, saya sudah tua, dan saya benar-benar tidak ingin terlibat dalam perselisihan itu dan menambah masalah saya." Namong Xiao Xiao menjulurkan lidahnya dan berkata dengan nada bercanda, "Guru, Xiao Xiao telah memperhatikan ajaran Anda." Kemudian, sang guru berkata, "Ikutlah dengan saya akan membawa Anda ke suatu tempat." Setelah itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Ye Kui dan Namong Xiao Xiao saling memandang dan bergegas mengikuti. Mereka bertiga melewati hutan lebat dan tiba di sebuah lembah. Daerahnya dikelilingi oleh pegunungan, pepohonan yang rimbun, udara yang segar dan pemandangan yang indah, bagaikan surga di bumi. Sang guru berhenti. "Hah?" Ye Kui berteriak kaget. "Ada apa, Master Pavilion?" tanya Namong Xiao Xiao. Ye Kui melirik sang guru dan berkata, "Tempat ini tidak sederhana." Sang guru tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, apakah Anda melihat sesuatu?" Ye Kui berkata, "Ada formasi dan batasan yang canggih di sini." "Haha, Anda layak menjadi seorang jenius dengan potensi untuk menjadi seorang kaisar. Anda benar-benar memiliki penglihatan yang tajam." Sang guru tertawa, mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan lembut. Ledakan. Dalam sekejap, kejadian aneh terjadi. Aku melihat sinar cahaya menari dan berkelap-kelip, dan pemandangan di depanku mulai terdistorsi dan berubah. Tak lama kemudian, loteng tinggi perlahan muncul. Loteng itu memiliki total 18 lantai. Loteng itu megah, sederhana, dan hikmat, memancarkan suasana misterius. Ye Kui dan Namong Xiao Xiao tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap dengan takjub, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan.
Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ada loteng misterius yang tersembunyi di lembah ini. Sang guru menatap loteng itu dengan pandangan yang dalam dan jauh, seolah-olah ia telah melakukan perjalanan melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia berbicara perlahan, dengan sedikit rasa bangga dan emosi dalam suaranya. Ini adalah perpustakaan, harta karun paling berharga dari Akademi Jixiaku. Perpustakaan ini berisi total 1,31 juta buku, meliputi astronomi dan geografi, keajaiban kuno dan modern, metafisika feng shui, teknik yang tidak lazim, rahasia seni bela diri, alkimia, dan pengalaman pemurnian senjata. Dapat dikatakan bahwa itu mencakup semuanya dan memiliki segalanya. Ini juga merupakan fondasi Akademi Jixiaku. Ye Kui dan Nangong Xiao terkejut ketika mereka mendengar ini. Meskipun mereka telah lama mengetahui bahwa Akademi Jixia memiliki warisan yang mendalam, mereka tidak pernah menyangka bahwa perpustakaan ini benar-benar menyimpan begitu banyak buku berharga. Sang guru melanjutkan, saya menghabiskan 3.000 tahun membaca buku-buku ini, dan kemudian 3.000 tahun mengaorganisir dan mengkategorikannya. Sang guru sedikit tersenyum dan berkata, perpustakaan itu berisi tidak hanya banyak buku kuno yang telah lama hilang, tetapi juga beberapa pengalaman budidaya dan rahasia yang saya tulis secara pribadi. Perpustakaan untuk melihatnya. Sang guru meliriknya dan tersenyum, karena saya membawamu ke sini, tentu saja aku harus membiarkanmu masuk dan melihatnya. Begitu mereka memasuki paviliun, mereka dikejutkan oleh pemandangan di hadapan mereka. Saya melihat bahwa ruang di dalam paviliun itu luas, dengan banyak rak buku berdiri berdampingan, dan pada setiap rak buku, buku-buku yang tak terhitung jumlahnya tersusun dengan rapi. Sampul buku bersinar dengan cahaya redup, seolah-olah setiap buku mengandung kekuatan tak terbatas. Sang guru menunjuk buku-buku di rak buku dan berkata, buku-buku di sini disusun menurut kategori yang berbeda. Kalian dapat menemukan buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Tetapi ingat untuk tidak serakah. Kalian harus memahami setiap buku dengan saksama. Loteng ini memiliki total 18 lantai. Dengan level kalian saat ini, kalian dapat langsung menuju ke lantai atas. Buku-buku rahasia yang tersimpan di sana mungkin berguna bagi kalian. Masih pagi, kalian dapat melihat-lihat dengan saksama. Aku akan keluar dan menunggu kalian. Setelah sang guru selesai berbicara, ia meninggalkan loteng. Seketika, Ye Kui dan Nangong Xiao langsung berlari ke lantai 18. Hati mereka penuh dengan antisipasi, tetapi mereka tidak tahu apa yang akan mereka dapatkan dari perjalanan ini. Ye Kui dan Nangong Xiao naik ke lantai 18 perpustakaan. Dibandingkan dengan banyaknya buku di lantai lain, jumlah buku di lantai 18 jelas jauh lebih sedikit. Sekilas, hanya ada sekitar 100 buku. Namun, masing-masing buku ini tidak biasa. Nangong Xiao tidak sabar untuk berjalan ke rak buku, mengambil buku secara acak, membukanya, dan langsung berseru. Sutra Wanita Misterius 9 Surga. Ini adalah seni bela diri yang tak tertandingi yang telah lama hilang. Mata Nangong Xiao bersinar karena kegembiraan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil buku lain, membukanya dan berseru lagi. Seni pedang ilahi Taiksu. Ini juga merupakan teknik pedang tertinggi yang telah lama hilang. Dia memindai lebih dari selusin buku dalam satu tarikan napas. Semua buku rahasia ini mencatat keterampilan unik yang telah lama hilang, dan masing-masing cukup untuk menyebabkan kegemparan di dunia kultivasi. Nangong Xiao tidak dapat menahan diri untuk berkata kepada Ye Kui, guru sangat hebat. Dia telah mengumpulkan begitu banyak keterampilan unik. Jika keterampilan ini disebarkan, saya khawatir seluruh dunia kultivasi akan terkejut. Ye Kui tersenyum dan berkata, jika bukan karena keterampilan guru yang luar biasa, bagaimana Akademi Jixia bisa begitu terkenal di dunia kultivasi? Tampaknya guru benar-benar telah menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkan keterampilan unik ini di sini. Sambil berbicara, dia mengambil beberapa buku rahasia dari rak buku. Ketika saya membuka buku pertama, tercatat sebuah teknik telapak tangan yang disebut telapak tangan Qian Kun Wuji, yang merupakan kombinasi antara kekerasan dan kelembutan dan memiliki kekuatan tak terbatas. Ye Kui menghela nafas dalam hati, jika teknik telapak tangan ini dapat dilatih secara ekstrim, mungkin akan mengguncang langit dan bumi. Kemudian, dia mengambil sebuah buku rahasia yang sampulnya tertulis Xuan Men Taoism. Ye Kui membukanya dan melihat bahwa di dalamnya terdapat catatan berbagai teknik misterius Tao, termasuk jimat,
formasi, ramalan, dan lainnya. Isinya sangat dalam dan luas. Dia mendapat ide dan diam-diam menuliskan isi buku rahasia itu, bersiap untuk menceritakannya kepada guru alis panjang saat dia kembali. Guru alis panjang selalu terobsesi dengan Taoisme, dan buku rahasia ini tidak diragukan lagi merupakan harta karun baginya. Setelah itu, Ye Kui mengambil buku rahasia lain, yang sampulnya tertulis pengalaman dalam memurnikan peralatan dan alkimia. Dia membukanya dan melihat catatan terperinci tentang metode misterius untuk memurnikan senjata dan ramuan. Secara khusus, konsep memurnikan senjata dengan hati dan memurnikan ramuan dengan roh yang disebutkan di dalamnya membuat mata Ye Kui berbinar. Dia membacanya dengan saksama dan diam-diam merasakan bahwa wawasan ini akan sangat membantunya dalam menyempurnakan obat-obatan dan senjata. Saat Ye Kui tengah asyik menyelami misteri buku rahasia itu, matanya tiba-tiba tertarik oleh sebuah buku rahasia dengan 3 kata besar tertulis di sampulnya. Pengebirian. Ye Kui tertegun sejenak, merasa sedikit penasaran, dia pun membukanya santai dan melihatnya beberapa kali. Hanya mencatat secara rinci berbagai teknik pengebirian dengan keterampilan yang luar biasa, dan bahkan beberapa catatan tentang cara menggunakan teknik pengebirian untuk meningkatkan budidaya. Ye Kui tidak dapat menahan tawanya, berpikir. Buku rahasia ini cukup menarik, mungkin akan berguna bagi Dan Yao. Dia diam-diam menuliskan isi buku rahasia itu, dan berencana untuk mencari kesempatan untuk memberikannya kepada Lin dan Yao setelah kembali. Bagaimanapun, Lin dan Yao berasal dari keluarga dokter hewan dan pandai mengebiri. Melihat senyum aneh Ye Kui, Nangong Xiao Xiao tidak dapat menahan diri untuk tidak datang dan bertanya, "Guru, hal baik apa yang Anda temukan?" Ye Kui menyerahkan buku rahasia pengebirian kepadanya dan berkata sambil tersenyum, "Lihatlah ini." Nangong Xiao Xiao mengambil buku rahasia itu, membukanya dan melihatnya. Wajahnya tiba-tiba memerah dan dia berkata dengan marah, "Guru, apa pendapat Anda tentang hal semacam ini?" Ye Kui tertawa dan berkata, "Meskipun buku rahasia ini agak aneh, mungkin berguna bagi burung besar itu. Selain itu, karena guru meletakkannya di sini, itu pasti luar biasa." Nangong Xiao Xiao melengkungkan bibirnya, meletakkan buku rahasia itu kembali ke rak buku, mengambil buku rahasia lainnya, membukanya dan melihatnya. Dia segera berseru, "Guru, lihat." Mendengar ini, Ye Kui mencondongkan badan untuk melihatnya dan terkejut. Seni reinkarnasi kehidupan dan kematian. Begitu mendengar namanya, Anda tahu bahwa ini bukan hal biasa. Nangong Xiao Xiao berkata dengan sungguh-sungguh. Ini adalah seni rahasia reinkarnasi yang legendaris. Konon, jika dipraktikkan secara ekstrim, seni ini dapat membalikkan hidup dan mati. Ye Kui mengamati lebih dekat dan menemukan bahwa seni reinkarnasi yang tercatat dalam buku rahasia itu sangat misterius dan bahkan melibatkan misteri waktu dan ruang. Diam-diam dia terkejut. Jika keterampilan unik ini disebarkan, seluruh dunia kultivasi mungkin akan tergila-gila padanya. Mereka berdua menjelajahi lantai 18 untuk waktu yang lama, dan setiap buku rahasia membuka mata mereka. Nangong Xiao Xiao tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas, guru sangat menakjubkan. Salah satu dari keterampilan unik ini cukup untuk membuat sekte naik. Buku-buku rahasia ini, bukankah dia takut bahwa kita akan membocorkan buku-buku rahasia ini? Kamu Kui merenungkan sejenak dan berkata, karena master itu membawa kita ke sini, dia secara alami mempercayai kita. Ok Xiao mengangguk, berpikir bahwa kamu Kui benar, dan tersenyum. Dalam hal ini, kita seharusnya tidak mengecewakan sang master. Ada 3 karakter besar dan elegan tertulis di sampul buku rahasia Jing Hongbu. Langkah Jing Hong. Nangong Xiao Xiao berbisik lembut, dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Dia membuka buku rahasia itu dan menemukan bahwa buku itu mencatat teknik gerakan badan yang misterius. Setelah berhasil mempraktikkannya, gerakan badan akan ringan dan anggun seperti angsa liar yang terkejut atau awan yang mengalir, yang sangat cocok untuk dipraktikkan oleh wanita. Jika dia dapat mempelajari keterampilan ini, kemampuan bertarungnya akan meningkat pesat. Nangong Xiao Xiao sangat gembira dan tidak dapat menahan diri untuk berkata kepada Ye Kui. Guru, saya menemukan teknik gerakan badan yang sangat cocok untuk saya. Saya ingin mencobanya sekarang. Ye Kui mengangguk dan tersenyum. Karena cocok untuk Anda, maka berlatihlah dengan baik. Saya akan terus melihat buku-buku rahasia lainnya. Nangong Xiao Xiao menjawab,
lalu berjalan ke samping dan mulai berlatih sesuai dengan catatan dalam buku rahasia tersebut. Sosoknya berangsur-angsur menjadi lebih ringan, dan langkahnya semulus air mengalir, seolah-olah dia telah menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Ye Kui terus berjalan di depan rak buku, matanya mengamati buku-buku rahasia satu persatu. Dia memiliki ingatan yang sangat kuat dan dapat membaca 10 baris dalam sekali baca. Selama dia membaca buku itu sekali, isinya akan tertanam dalam pikirannya. Baik itu teknik bela diri, ilmu pedang, atau pengalaman memurnikan ramuan dan senjata, dia menuliskannya satu persatu, bersiap untuk memahaminya secara perlahan saat dia punya waktu di masa mendatang. Tepat saat ia hendak mencapai ujung rak buku, sebuah buku rahasia yang tidak mencolok di sudut menarik perhatiannya. Di sampul buku rahasia itu tertulis 4 karakter kuno yang besar. Ilmu pedang tak dikenal, bersambung.